tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Oknum-oknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Dengan adanya perpecahan, itu akan memberikan peluang untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ini Bhinneka Tunggal Ika yang Yahudi, yang Nasron, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Cuma yang Islam murni jadi. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama. Tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Untuk bangsa Indonesia, bangsa ini besar. Saya katakan fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan itu ciptaan Tuhan. Maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Prancis, Ernst Renan, dawe napa? Raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah, terus Bung Karno mendesaknya Renan, berdirinya bangsa Indonesia itu karena Cita-cita saya dan teman-teman saya itu sederhana, satu dan sama. Bagaimana caranya menjaga warisan para pahlawan kita dulu supaya negeri ini bisa hidup dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Semua punya kesempatan yang sama. Perbedaan itu ada untuk mengajarkan kita semua. Sebuah video yang memperlihatkan pengacara kondang Egy Sujana menegaskan bahwa selain Islam, semua ajaran agama di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, viral di media sosial. Video Egy Sujana menyebut selain Islam, semua ajaran agama bertentangan dengan Pancasila itu diunggah pengguna Twitter Huricorn, seperti dilihat pada Jumat 7 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai pernyataan Egy Sujana tersebut egois. Maka dari itu, ia mempertanyakan di mana Egy belajar agama. Entah belajar agama di mana si Peggy ini, karena Islam yang aku pelajari itu toleran dan belum pernah mengajarkan egois. Sebab itu, negara ini dibentuk ulama-ulama dulu, bukan negara Islam, cuit netizen Huricorn. Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan Egy Sujana di video itu, yang meminta agar ajaran selain Islam dibubarkan. Egy Sujana, ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila. Ajaran selain Islam dibubarkan, tuturnya. Dilihat dari video itu, tampak Egy Sujana menegaskan bahwa selain Islam, tidak ada ajaran agama lain di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila.
Ilmu saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam, bertentangan, ungkapnya. Ia pun lantas menyinggung sejumlah agama lain selain Islam terkait hal itu, yakni Kristen, Hindu, dan Buddha, yang menurutnya bahkan tak punya konsep Tuhan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, kata Egy. Berdasarkan pengetahuannya itu, maka Egy Sujana menilai tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, ujar Egy Sujana. Oleh karena itu, menurut Egy Sujana, ajaran agama lain selain Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum jika Perpu diterima, maka hukum berlaku berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensinya, hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan, tegasnya. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Yang diperangi siapa? Saudara Muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau Muslim sama Muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa. Ya gimana nih perang itu kono wong ekstremis. Lalu mana nih jihad itu orang hubungannya kayak perang jihad mana tuh berjuang berjihad ya jadi jihadan itu kangelan loh. Antara kangelan itu disebut loh. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Orang tahunya kan bahwa jihad itu perang. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang toh. Abi sekarang tidak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Masing-masing merasa dirinya benar, itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Makanya di fikih itu nggak ada bab jihad, ada bab kita. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letterless. Silakan. Dan nggak pakai logika saya, pakai Quran. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Jadi jihad itu pokoknya harus marah, ya, harus teriak-teriak, pergi ke satu tempat untuk bukan. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jihad itu diri kamu dulu, kamu benahi. Setelah kamu bisa membenahi diri kamu, benahilah orang lain seperti engkau membenahi dirimu. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang, bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain yang diperangi siapa? Saudara Muslim sendiri. Karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah kalau santai lu jangan ngomong, diam. Ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat misalnya. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat kamu tenang aja begini. Mestinya pukul juga diri kamu. Bukan benahi orang lain kamu pukuli. Tapi ini sama diri kamu tidak pernah pukul sendiri. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah. Sudah dengan Habib Bahar, saya kenal semuanya itu. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jadi
Tapi jihad nafas ini luar biasa, sulit mas. Kadang banyak orang-orang yang merasa dirinya itu sudah baik, nanti di akhirat ternyata timbangan dia kebaikannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena dia mengamalkan ini semua dengan riya, ingin dipamerkan. Itu berat. Jihad yang paling tinggi tingkatannya itu adalah jihad mengatakan pemimpin salah kalau dia salah, dan itu kita pegang sebagai seorang dai. Jihad kepada hawa nafsu, Anda bisa menekan hawa nafsu. Ini musuh yang tidak tampak, kelihatannya baik tapi tidak baik. Kan ada yang begitu nafsu. Ya subhanallah, itulah jihad yang luar biasa. Tapi nafsu ini ingin pamer, ini itu menekan itu lebih berat daripada jihad bunuh membunuh.